warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tadi Timar kembali hadir menyapa penjenengan seluruhnya mengawali tahun 2025 ini. Teriring harapan semoga tahun ini lebih membawa keberkahan buat penjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten ini, dan Allah akan mempermudah tugas-tugas kita di 2025. Amin. Rekan-rekan, hari ini saya ingin berbicara sehubungan dengan adanya pertanyaan di kolom komentar terkait dengan masalah ketahanan pangan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan tentang ketahanan pangan yang minimal 20% untuk kegiatan apa saja. Dan ini tentunya berdasar kepada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Saya akan berbicara khusus untuk ketahanan pangan, rekan-rekan, dan ini sejalan juga dengan adanya beberapa pertanyaan. Tadi pagi saya ada kegiatan di pemerintah daerah, kebetulan ketemu dengan Bu Kadis Peternakan, menyampaikan juga bahwa posisi hari ini di daerah saya di Magetan ini ada wabah yang menjangkit terkait dengan permasalahan peternakan, khususnya penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan peliharaan, khususnya sapi ya. Kemudian beliau menanyakan terkait dengan koneksitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa. Maka pada kesempatan ini izinkan saya akan sampaikan beberapa hal, dan teman-teman yang menyaksikan konten ini nanti penjenengan bisa menyimak. Kalau di daerah penjenengan atau di desa penjenengan ada, nanti bisa disesuaikan. Yang pertama, bahwa dana desa 2025 ini nanti salah satu fokus penggunaannya adalah untuk kegiatan ketahanan pangan, di mana diperintahkan, ini tugas mandatori, paling sedikit 20%. Kemudian banyak desa yang kebingungan ini digunakan untuk apa saja. Saya akan sampaikan beberapa hal, rekan-rekan, nanti sebelum ke PMK-nya. Kegiatan ketahanan pangan itu dapat dilakukan guna mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dilakukan di desa. Bentuk kegiatannya antara lain, yang pertama adalah ketersediaan pangan di desa. Ketersediaan pangan di desa ini khususnya ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. Apa saja kegiatannya? Ini terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, kemudian pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Kemudian yang berikutnya pengembangan pertanian dan seterusnya ya, peningkatan kesediaan akses benih, tanaman, ternak, dan ikan. Nah, saya tidak baca seluruhnya karena banyak. Intinya, rekan-rekan, dalam penggunaan anggaran untuk ketahanan pangan ini, yang pertama adalah kenali potensi desa penjenengan dulu. Ya, kenali potensi desa penjenengan dulu. Tolong kegiatan ketahanan pangan jangan langsung dihabiskan untuk fisik, tetapi masukkan ke kegiatan pemberdayaan. Salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan tadi, ketahanan pangan terkait dengan penggunaan tanah aset desa, kemudian pengembangan pertanian, memperhatikan kultur yang ada di desa, termasuk juga peternakan dan perikanan. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting, rekan-rekan, jarang sekali desa yang melakukan kegiatan ketahanan pangan itu untuk pemberdayaan. Biasanya selalu dilarikan ke fisik, ya, pembangunan jalan usaha tani, kemudian pembangunan saluran dan lain sebagainya. Nah, apakah itu masih boleh? Ya, boleh dengan catatan. Ya, jadi kegiatan yang bersifat fisik itu masih boleh. Yang pertama, tentunya penjenengan harus melakukan musdes dulu untuk ketahanan pangan ini. Kenali potensi dan permasalahan yang ada di desa penjenengan. Sekali lagi, kenali potensi dan permasalahan yang ada di desa penjenengan. Jadi fisik ini saya harapkan menjadi alternatif terakhir ketika penjenengan
Di desanya sudah tidak ada lagi kegiatan yang harus didanai khususnya lewat pemberdayaan, baik itu sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Memang untuk fisik masih diperbolehkan. Di sini kalau saya baca masih diizinkan ya, artinya masih bisa digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik, tetapi tolong ada kegiatan-kegiatan yang ada pemberdayaan. Apa saja misalkan kegiatan pemberdayaan itu? Yang pertama terkait dengan pelatihan tentang budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Kemudian pengembangan pakan ternak alternatif, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi ini yang untuk kegiatan fisik ya, pemeliharaan dan atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai dengan kewenangan desa, dan ini dapat dilakukan melalui proyek padat karya tunai desa. Ketika penjenengan melakukan kegiatan ini dengan proyek padat karya tunai desa atau PKTD, maka 50% dari kegiatan yang digunakan untuk pemeliharaan atau normalisasi jaringan ini digunakan untuk upah. Nah, sekarang saya masuk ke substansi ini. Ring kegiatannya ya, ada banyak, itu ada di penjenengan bisa download di Permendes, itu ada di Permendes 2 di lampirannya, bisa di download di sana. Kemudian untuk kegiatan sekarang, bagaimana mensikapi situasi saat ini? Nah, kita tahu Magetan ini mayoritas adalah lahan peternakan dan pertanian. Terkait dengan masalah PMK, desa bisa mengambil peran karena saya koordinasi dengan dinas peternakan. Anggaran yang sudah masuk ke sana baik dari pusat maupun dari daerah memang sangat terbatas. Maka pemerintah desa dapat mengambil peran ini. Artinya pemerintah desa dapat melakukan kegiatan untuk menjaga ketahanan pangan khususnya di sektor peternakan. Ini dapat dengan memberikan bantuan. Kalau di pertanian kan ada bantuan bibit, di perkebunan ada pembelian bibit perkebunan seperti apokat, kemudian durian dan lain-lain itu. Maka kalau di peternakan, penjenengan dapat melakukan kegiatan untuk misalkan vaksin. Saya tanya tadi 1 tahun itu 3 atau 4 kali vaksin gitu kan. Harganya sekitar 30 sampai 40 ribu untuk sekali vaksin. Kemudian pemberian desinfektan. Kemudian mungkin juga penjenengan bisa kumpulkan kegiatan untuk pemberdayaan. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan sosialisasi penanganan PMK di desa penjenengan. Ini juga bisa dilakukan dengan kegiatan ketahanan pangan. Prinsip dasarnya adalah kegiatan ketahanan pangan ini adalah upaya untuk mempertahankan swasembada pangan, dan lebih endingnya lagi adalah muaranya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dana desa diharapkan bisa mengambil peran di situ sejalan dengan petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa di 2025. Kemudian apabila di desa APBDes-nya ini kan sudah jadi semua nih, di tempat kami sudah jadi semua, alhamdulillah. Nah, nanti ketika di APBDes belum rinci, maka penjenengan bisa merincinya, ya harus dirinci lagi dalam penjabaran APBDes-nya. Jadi di dalam penjabaran APBDes nanti langsung mengarah ke item mana yang penjenengan akan ambil, apakah itu misalkan pemberdayaan masyarakatnya atau pemberian bantuannya. Beda kalau pemberdayaan masyarakat masuknya di kegiatan pemberdayaan, tetapi kalau bantuan kepada masyarakat, misalkan pemberian desinfektan, kemudian vaksinasi dan lain-lain, ini penjenengan bisa masukkan di kode rekeningnya 5.2.7 90 sampai 99 ya. 5.2.7.90 sampai 99, nanti silakan dijabarkan. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Jadi desa dapat memasukkan dalam kode rekening ini belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
Tapi kalau untuk belanja bantuan bibit, tanaman, hewan, dan ikan itu ada di kode rekening yang 5.2.7.05. Artinya sebetulnya di sini di Siskuides sudah dibuka ruangnya. Nah, yang lebih penting lagi adalah transparansi dalam penggunaan. Maka sebelum memberikan bantuan, tolong desa membuat kriteria siapa yang akan menerima bantuan dari dana desa ini lewat Musdes. Kriterianya penjenengan tetapkan di situ, kemudian tetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk merangkumnya pakai Musdes, tapi untuk eksekusinya dengan keputusan kepala desa. Kemudian nanti dilakukan perubahan penjabaran kalau seandainya di perubahan penjabarannya belum ada. Itu rekan-rekan, ini salah satu bentuk dari kegiatan yang akan kita lakukan di awal tahun 2025 ini, karena kebetulan di penghujung tahun kemarin ada wabah yang melanda terkait dengan PMK ini. Ini mudah-mudahan bisa membahani dan sesuai hasil koordinasi kami dengan Dinas Peternakan. Silakan desa-desa yang ingin melakukan kegiatan pemberdayaan secara teknis nanti komunikasi dengan dinas terkait. Jadi saya dari sisi penggunaan dana desanya. Mudah-mudahan ini membahani penjenengan, dan mungkin ada desa-desa yang punya potensi lain selain yang saya sebutkan tadi. Silahkan penjenengan tulis di kolom komentar. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang ketahanan pangan digunakan untuk apa saja. Ada banyak ya, ada banyak penggunaannya. Sekali lagi, gunakan untuk pemberdayaan dulu. Kalau pemberdayaannya sudah habis dan tidak ada permasalahan, maka silakan digunakan untuk pembangunan kegiatan penunjang fisik, khususnya di bidang ketahanan pangan, untuk menunjang kegiatan di ketahanan pangan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan sambung dengan sesi-sesi berikutnya. Tetap ikuti Dadi Timar. Terima kasih atas support dan atensinya terhadap Dadi Timar. Semoga channel ini terus bermanfaat buat penjenengan dan para penggiat desa. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan komen lewat kolom komentar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.